Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifa Anastasia dengan NIM 21040120140163 dari kelas PWKA. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara membuat SKL morfologi dan SKL kestabilan lereng. Yang pertama yaitu membuat SKL morfologi. Yang dibutuhkan yaitu peta morfologi, DEM SRTM. Di sini saya menggunakan 30 meter di tengah. Kemudian peta klaster Jinawi Kerjo, dan terakhir yaitu peta kemiringan lereng. Di sini karena belum terdapat peta kemiringan lereng, maka harus dibuat terlebih dahulu dengan cara yaitu tekan raster, kemudian extraction, clip raster by max layer. Di sini max layer-nya yaitu Jinawi Kerjo underscore kelurahan dengan target CRS-nya yaitu UTM zone 49S untuk menghasilkan nilai tinggi. Kemudian tekan run. Setelah itu, setelah didapatkan hasil clip, dilakukan slope dengan cara raster, kemudian analisis, kemudian tekan slope. Di sini centang slope express as percent instead of degrees, kemudian tekan run. Nah, di sini sudah didapatkan peta kemiringan lereng dengan yang terendah yaitu 0 dan tertinggi 184,467. Setelah itu, setelah didapatkan peta slope ini, dilakukan reclassify by table, search reclassify by table, kemudian tekan. Pada reclassification table, at row berjumlah 5, kemudian tuliskan angka minimum sampai maksimum berserta nilainya pada kemiringan lereng sesuai dengan permen PU. Di sini nilai minimumnya itu 0 sampai 2, kemudian 2 sampai 15, 15 sampai 25, 25 sampai 40, dan 40 sampai 250. Untuk value-nya sendiri, kalau 0 sampai 2, yaitu 5, 2 sampai 15 yaitu 4, 15 sampai 25 yaitu 3, 25 sampai 40 yaitu 2, dan 40 sampai 250 yaitu 1, kemudian tekan OK. Kemudian untuk range boundaries-nya yaitu pilih yang ini, kemudian tekan run. Setelah didapatkan reclassified raster, dilakukan polygonize agar hasil raster ini berubah menjadi vektor, yaitu dengan cara raster conversion, kemudian polygonize raster to vektor. Di sini biarkan default, kemudian tekan run. Pada proses polygonize raster vektor ini memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, di sini saya menjelaskan terlebih dahulu tentang peta morfologi. Pada peta morfologi ini, tekan open attributable. Kemudian di sini sudah terdapat skor morfologi yang disesuaikan dengan jenis morfologi yang terdapat pada Kecamatan Jinawi dan Kerjo, yaitu yang pertama ada dataran vulkanik, kita beri skor 4, aliran lava dengan skor 3, dan gunung berapi dengan skor 1, sesuai dengan pedoman Permen PU nomor 20 tahun 2007. Di sini masih loading untuk polygonize-nya. Kita tunggu. Nah, didapatkan hasil polygonize untuk reclassified raster dengan nama vectorize. Sebelumnya kita rubah dulu namanya dengan kemir lereng agar tidak bingung.
Nah, pada vectorize kemir underscore lereng ini, kita fix geometris terlebih dahulu, agar bisa dilakukan intersection dengan peta morfologi. Agar tidak penuh yang di vectorize tadi kita hapus. Setelah didapatkan peta kemiringan lereng, kita lakukan intersection, yaitu dengan cara vektor, geoprocessing tools, kemudian tekan intersection. Inputnya itu kemiringan lereng, dengan overlay-nya yaitu morfologi. Untuk input field-nya yaitu DN, yang berisi scoring yang telah dilakukan tadi pada reclassify by table. Kemudian untuk overlay-nya yaitu kita masukkan skor morfo. Setelah itu tekan run. Pada proses intersection ini sama dengan polygonize, memerlukan waktu yang lumayan lama. Jadi bisa ditunggu terlebih dahulu sampai proses intersection ini selesai. Didapatkan hasil intersection dari peta kemiringan lereng dengan morfologi. Di sini kita lihat open attribute table-nya. Sudah tersedia skor untuk kemiringan lereng dan skor morfo. Untuk membuat peta SKL morfologi, diperlukan skor total dari kemiringan lereng dan skor morfo, yaitu dilakukan dengan cara tekan tombol editing mode, kemudian open file calculator. Di sini untuk outputnya sendiri kita berikan nama dengan score underscore tot. Pada kolom expression ini kita masukkan penjumlahan DN ditambah skor morfo. Kemudian kita tekan OK. Di sini didapatkan skor total dengan minimal angkanya 2, yaitu sampai 9. Kemudian setelah didapatkan skor total ini, kita berikan keterangan dengan cara tekan open file calculator. Terus untuk output file name-nya yaitu SKL underscore morfo. Nah, untuk mempermudah penulisan keterangan untuk skor total ini, kita gunakan rumus if, yang pada dasarnya sama saja dengan rumus if yang ada di Excel. Di sini saya sudah tuliskan untuk rumus if SKL morfologi, kemudian copy pada kolom expression. Di sini bisa dilihat untuk skor total lebih besar daripada 9, lebih besar sama dengan dari 9, itu nanti akan tertulis kemampuan lahan dari morfologi tinggi, kemudian jika lebih besar sama dengan 7, tertulis kemampuan lahan dari morfologi cukup, kemudian lebih besar sama dengan 5, yaitu kemampuan lahan dari morfologi sedang, kemudian untuk skor total lebih besar sama dengan 3, yaitu kemampuan lahan dari morfologi kurang, dan terakhir yaitu untuk skor total lebih besar sama dengan 1, dituliskan kemampuan lahan dari morfologi rendah. Setelah itu tekan OK. Mohon maaf, terjadi kesalahan.
saya lupa merubah untuk outputnya. Di sini kita ulang untuk outputnya SKL Morpho dengan output file type-nya itu text dengan lengthnya itu 60. Masukkan rumus if, kemudian tekan OK. Nah, di sini sudah tertulis untuk kemampuan lahan dari SKL morfologi dengan 2, yaitu kemampuan lahan dari morfologi rendah, dan yang skor tertinggi yaitu 9 sebagai kemampuan lahan dari morfologi tinggi. Setelah itu kita save. Di sini untuk intersection-nya kita rename terlebih dahulu dengan SKL_morpho. Setelah dituliskan untuk keterangannya, dilakukan simbologi dengan value-nya yaitu SKL Morpho. Di sini sudah didapatkan, yaitu untuk yang daerah dekat dengan gunung, didapatkan value-nya yaitu kemampuan lahan dari morfologi rendah. Kemudian jika mendekati daratan, di sini yaitu kemampuan lahan dari morfologi cukup. Di sini kita atur terlebih dahulu dari tinggi ke rendah. Tinggi cukup, sedang, kurang rendah. Setelah didapatkan SKL Morpho dengan value-nya yang dapat dilihat pada layer ini, kita lakukan layout. Di sini saya sudah menyediakan batas administrasi, kemudian jaringan jalan, kemudian sungai, nah, di sini agar terlihat tulisannya, kita rubah terlebih dahulu. Tulisannya dengan reguler, kemudian draw text buffer. Nah, setelah itu di sini saya sudah membuat layout. Di sini kita create print layout title, itu SKL_morpho, tekan OK. Untuk page properties-nya saya menggunakan A3. Di sini saya sudah membuat layout untuk SKL Morpho. Kemudian kita taruh di sini. Oke. Untuk menampilkan skala morfologinya itu tekan auto update. Hapus layer yang tidak perlu, menyisakan SKL Morpho. Berikut hasil dari layouting peta SKL morfologi klaster Mojogedang, Kecamatan Jinangi dan Kerjo.
di mana pada kecamatan ini semua kemampuan lahan dari morfologi tersedia dari tinggi, cukup, sedang, kurang, sampai rendah. Kemudian selanjutnya yaitu membuat peta kestabilan lereng. Yaitu dengan cara pada klip mask yang tadi, tunggu sebentar. Pada klip mask ini, kita bikin terlebih dahulu untuk peta ketinggian, karena kestabilan lereng memerlukan peta ketinggian absolut, yaitu dengan cara pada klip mask kita cari terlebih dahulu reclassify by table, kemudian tekan reclassification table-nya. Di sini masukkan nilai untuk ketinggiannya sesuai dengan Permen PU nomor 20 tahun 2007. Di sini untuk kemiringannya yaitu 0 sampai 500 sampai 1500, kemudian 1500 sampai 2500, kemudian 2500 sampai 4000. Untuk value-nya sendiri 0 sampai 500 yaitu 500 sampai 1504, 1500 sampai 2503, dan 2500 sampai 4000 yaitu 2. Kemudian tekan OK, tekan Run. Di sini sudah didapatkan peta ketinggian absolut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita rubah reclassified raster ini menjadi poligon dengan cara vector, raster, kemudian conversion, kemudian polygonous raster to vector. Biarkan default, kemudian tekan Run. Di sini sudah didapatkan peta ketinggian absolut. Selanjutnya kita lakukan fiksi geometris agar peta ketinggian ini dapat diintersect dengan kemiringan lereng dan morfologi. Untuk fiksi geometris di sini saya rubah menjadi ketinggian agar tidak bingung saat membuat petanya. Setelah didapatkan peta ketinggian ini, dilakukan intersect secara satu persatu, yaitu yang pertama ketinggian dengan morfologi. Untuk melakukan intersect yaitu dengan cara vektor, geoprocessing tools, kemudian intersection. Di sini untuk overlay-nya yaitu morfologi. Untuk inputnya DN, kemudian morfologi yaitu skor morfo. Kemudian tekan Run. Setelah didapatkan intersection ketinggian dengan morfologi, kemudian sekali lagi lakukan intersection dengan kemiringan lereng. Kemiringan lereng. Untuk intersection-nya itu select all. Untuk input files-nya itu select all, kemudian untuk overlay-nya kita tekan DN. Kemudian Run. Tunggu proses intersection sampai selesai, sehingga menghasilkan SKL kestabilan lereng.
Baik, di sini peta kestabilan lereng sudah didapatkan. Kita rename terlebih dahulu. Ke start. Selanjutnya kita lakukan simbologi dengan untuk value-nya yaitu sebelumnya kita lakukan scoring untuk kestabilan lereng. Ini merupakan benang lereng, ini morfologi, dan ini ketinggiannya. Untuk mendapatkan skor kestabilan lereng, tekan toggle editing tools, kemudian open file calculator. Untuk output file name-nya itu score_code. Kemudian lakukan penjumlahan pada DN, kemudian ditambah skor morfologi, ditambah ketinggian skor ketinggian yang telah dibuat pada reclassify by table tadi. Kemudian tekan OK. Di sini sudah didapatkan skor totalnya yang terendah yaitu 4, dan yang tertinggi yaitu 14. Kemudian selanjutnya itu berikan keterangan untuk skor total ini dengan cara tekan open file calculator. Output file name-nya itu skl_custom. Untuk file type-nya string dengan length-nya 60. Sama seperti morfologi tadi, untuk expression-nya kita gunakan rumus if. Di sini saya sudah tuliskan. Yaitu saat skor total lebih besar sama dengan 14, maka kestabilan lereng tinggi. Kemudian untuk lebih besar sama dengan 12, yaitu kestabilan lereng cukup. Lebih besar sama dengan 9, kestabilan lereng sedang. Kemudian untuk yang lebih besar sama dengan 6, yaitu kestabilan lereng kurang. Kemudian yang terakhir yaitu lebih besar sama dengan 4, yaitu kestabilan lereng rendah. Setelah itu tekan OK. Di sini sudah tertulis untuk keterangan skor total SKL kestabilan lereng dengan 14 yaitu kestabilan lereng tinggi, dan 4 yaitu kestabilan lereng rendah, dan 5 juga kestabilan lereng rendah. Kemudian kita save. Baru dilakukan simbologi terhadap value SKL ke stab. Baik, untuk daerah yang dekat dengan pegunungan yaitu kestabilan lerengnya rendah, kemudian yang dekat dengan daratan yaitu keterangan SKL kestabilan lerengnya itu kestabilan lereng cukup. Kemudian kita urutkan terlebih dahulu dari tinggi ke rendah. Tinggi, sedang, cukup. Tinggi, cukup, sedang. Tinggi, cukup, sedang, kurang, rendah. Oke. Setelah didapatkan SKL kestabilan lereng, kemudian kita buat layout-nya. Tampilkan kembali batas administrasi, kemudian jaringan jalan, sungai, kita taruh di sini. Oke. Untuk membuat layout-nya sama dengan morfologi tadi, tekan new print layout, kemudian skl_custom, tekan OK. Untuk page properties-nya, size-nya saya gunakan A3.
Sebelumnya saya juga sudah membuat layout untuk SKL kestabilan lereng. Kemudian kita paste, ada layout baru. Sesuaikan layout dengan ukuran kertasnya. Oke. Kemudian tampilkan SKL kestabilan lereng. Untuk yang tidak perlu kita hapus layernya. Kestabilan lereng. Baik, di sini sudah kita dapatkan peta SKL kestabilan lereng klaster Maju Betang, Kecamatan Jinawi dan Kerjo. Sebelumnya jangan lupa untuk layout ini untuk disimpan dengan cara layout, kemudian export image as image. Dan tekan save. Sama dengan SKL morfologi tadi. Untuk SKL morfologi tadi kita drag ke bawah Sungai Jinawi agar batas administrasi serta jalan dan sungainya terlihat. Dan tekan layout, maaf. Export as image, kemudian save. Baik, setelah selesai dilakukan layouting, selanjutnya itu kita membuat luasan untuk masing-masing kelurahannya terhadap SKL morfologi serta SKL kestabilan lereng, yaitu dengan cara untuk SKL morfologi kita intersect dengan kelurahan yang terdapat pada Kecamatan Jinawi dan Kerjo, yaitu tekan vektor,
kemudian geoprocessing tools, intersection. Untuk overlay-nya yaitu Jenawi Kerja kelurahan. Oke. Kemudian untuk input files-nya yaitu SKL Morpho. Dengan overlay-nya yaitu kita masukkan nama kelurahan serta kecamatannya saja. Kemudian tekan run. Sama dengan SKL kestabilan lereng, untuk mendapatkan hasil luas per kelurahannya, kita lakukan intersection, yaitu SKL kestabilan lereng dengan peta administrasi Jenawi Kerjaan Surat Kelurahan. Kemudian untuk overlay-nya yaitu Jenawi Kerjaan Surat Kelurahan. Untuk input files-nya SKL Kestab dengan overlay-nya kelurahan dengan kecamatan dengan kelurahannya saja. Nyatakan OK, kemudian run. Di sini sudah terdapat untuk intersection morfologi dengan peta klaster Mojo Gedang. Kita rename terlebih dahulu dengan nama SKL Morpho underscore kelurahan. Kemudian kita tunggu terlebih dahulu untuk intersection SKL kestabilan lereng dengan peta Jenawi Kerjaan kelurahan. Baik, sudah selesai. Kita rename SKL Kestab underscore kelurahan. Kita buka open attribute table-nya. Di sini features-nya itu ada sebanyak 9.300, sedangkan untuk kestabilan lerengnya sebanyak 9.499. Agar features yang didapatkan lebih singkat, lebih sedikit, kita lakukan dissolve, itu dengan cara vektor, geoprocessing tools, kemudian dissolve. Untuk dissolve page yang digunakan yaitu SKL Morpho dan kelurahannya. Kemudian tekan OK, kemudian klik run. Sama halnya dengan Morpho, kestabilan lereng juga dilakukan dissolve, yakni dengan cara vektor, kemudian dissolve. Untuk dissolve-nya juga sama, yaitu yang digunakan SKL kestabilan lereng dan kelurahannya. Kemudian tekan OK dan run. Di sini kita sudah mendapatkan dissolve dari SKL morfologi dan dissolve SKL kestabilan lereng. Kemudian untuk mengetahui luasannya dilakukan dengan cara toggle editing, kemudian open file calculator. Pada open file name-nya kita list dengan luasan sifat HA, karena saya ingin membuat satuan luasnya yaitu hektar. Kemudian di search kita search dollar area dibagi 10.000. Kemudian klik OK. Di sini sudah kita dapatkan terkait luas dengan satuan hektar pada tiap kelurahannya. Kemudian save. Ini untuk yang kestabilan lereng. Kemudian untuk yang morfologi sama dengan yang tadi, toggle editing kemudian calculator. Untuk file name-nya itu luas underscore.
kemudian search dollar area dibagi 10.000. Kemudian klik OK. Setelah itu, sebelumnya kita rename terlebih dahulu dengan nama luas underscore maaf, saya lupa ini apa tuh? Luas underscore morpho. Dan untuk di-solve kestabilan lereng dengan nama luas underscore kestab. Untuk memasukkan data atribut table ini ke dalam Excel, bisa kita lakukan dengan cara klik kanan, kemudian export, set filter as. Di sini formatnya pilih yang Excel SX dengan file namanya yaitu luas underscore SKL underscore morphology. Kemudian klik OK. Kemudian untuk yang kestabilan lereng juga klik export, kemudian set filter as dengan formatnya XLSX. Kemudian file namanya yaitu luas underscore SKL underscore kestabilan lereng. Kemudian save. Dan klik OK. Di sini sudah kita dapatkan terkait luasannya, kestabilan lereng dan morfologi. Untuk kestabilan lerengnya, kita buka terlebih dahulu Excel-nya. Di sini sudah terdapat 52 filter, di mana luasnya yaitu misal untuk yang Kelurahan Ganten yaitu 152 hektar untuk kestabilan lereng cukup. Kemudian sama halnya dengan yang morfologi, kita buka terlebih dahulu Excel-nya. Di sini dapat kita lihat contohnya untuk yang Kelurahan Tawangsari dengan luasan 344 hektar untuk kemampuan lahan dari morfologi cukup. Baik, sekian praktek dari pembuatan SKL morfologi dan kestabilan lereng yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.